Ayah, Ibu, sudah 20 tahun. Bagaimana kabar kalian di luar negeri? Aku sangat merindukan kalian. Selamat, Ibu Dewi, merambah pasar global selama 20 tahun. Kini Grup Santoso telah menguasai sistem kapital dunia, menjadi grup terkaya dunia. Bagus. 20 tahun lalu, saat aku bercerai, aku menitipkan putriku pada ayahnya. Entah bagaimana kabarnya selama 20 tahun ini. Budi Wijaya, si orang tua bangsa ini, bagaimana dia merawat putriku. Sekarang, akhirnya aku bisa pulang dan menemuinya. Pesan tiket pesawat untuk malam ini. Aku harus segera pulang. Baik. Lapor, Jenderal. Nusantara kita, Semua Wilayah Yang Hilang di luar negeri. Sudah berhasil direbut kembali. Bagus. Aku telah berperang selama 20 tahun. Akhirnya bisa pensiun dari tugas. Dulu aku menitipkan Ayu pada ibunya. Entah bagaimana kabarnya sekarang. Bagaimana kehidupannya. Beritahu pilot pesawat tempur. Aku harus segera pulang dan berkumpul dengan putriku. Baik. Hormat kami mengantar Jenderal. Hormat kami mengantar Direktur. Selamat ya. Ayo, ayo. Huai Seng, aku iri banget sama kamu. Baru lulus langsung diterima kerja di grup Cakrawala. Trespass the kelulusannya diadakan di sini. Hotel mewah banget. Katanya ada nona dari keluarga mana. Yang diam-diam kamu gandeng? Iya nih, pacar kamu itu sebenarnya. Siapa sih? Sudah. Sebentar lagi kalian pada tahu. Ayo masuk. Silakan dinikmati. Kamu si tukang antar makanan bau. Kamu nggak lihat jalannya? Maaf. Orang macam apa sih? Nak, dia kok bisa datang ke sini? Aku nggak tahu. Huai Seng. Kok kamu bisa datang ke sini? Huai Seng, kamu ngadain pesta kelulusan kok nggak kasih tahu aku? Kalau bukan karena Dion yang kasih tahu, aku nggak bakal tahu. Ini kan kumpul-kumpul sama teman sekelas. Kamu datang pakai baju kerja kayak gini. Sengaja mau bikin aku malu, ya? Bukan, aku datang mau kasih kamu hadiah. Aku beliin kamu jam tangan. Selamat kelulusan. Barang rongsokan apa ini? Nggak perlu. Cepat pergi. Ayu. Rio, Ayu sengaja kupanggil ke sini. Bagaimana caramu membalas budiku? Dia cuma pengantar makanan yang nggak sekolah. Ngapain lu panggil dia ke sini? Ayu, aku nggak mau ngulang 2 kali. Cepat pergi dari sini. Aku pergi. Jam tangan ini, kamu. Ambil. Rio, kamu kenal sama pengantar makanan ini? Nggak kenal. Aku. Masa sih aku kenal, si miskin kayak gini? Rio Kanasai Genius. Idola Campus. Mau masuk grup Cakrawala. Masa dia punya hubungan dengan si miskin? Iya juga ya. Ayo kita pergi bareng. Nggak usah, Dion. Aku nggak apa-apa. Kamu tinggal aja. Ayu, mulai hari ini,
kamu adalah sahabat terbaikku. Pengantar makanan. Rio, gimana kalau kamu naik ke atas ngomong sebentar? Ngomong sebentar? Iya, ngomong sebentar. Ngomong sebentar. Oke. Terima kasih sudah datang ke pesta kelulusanku. Sebenarnya, aku bisa seperti sekarang ini, selain berkat ibuku tercinta, ada satu orang lagi. Kalau bukan karena pendampingannya selama 7 tahun, aku, Rio Wijaya, nggak akan bisa seperti sekarang. Dia adalah orang yang paling penting. Dan paling patut kusyukuri dalam hidupku. Dia adalah pacarku. Rio, aku tahu kamu nggak akan sekejam itu. Barusan pasti kamu cuma bercanda denganku. Dia adalah pacarku. Rina Wijaya. Sayam. 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 Huaiseng, maksudmu apa? Dia pacarmu? Kalau gitu, aku siapa? Kamu ini pengantar makanan? Kenapa sih? Iya, mereka kan pasangan lagi mau ciuman. Urusanmu apa? Urus angku apa? Akulah pacarnya Gu Huaiseng. Si pengantar makanan. Huaisheng, apa yang dia bilang itu benar? Tinglan. Dia cuma ngomong sembarangan. Selama ini, dia yang ngejar-ngejar aku sendiri. Aku nggak pernah nerima dia. Kamu tahu kan, hatiku cuma ada kamu. Betul, anak saya itu. Lulusan S3, orang pintar. Sebentar lagi mau kerja di grup Cakrawala ayahnya Nona Su. Masa depannya pasti cerah banget. Kamu cuma pengantar makanan, berani-beraninya bermimpi. Ibu Wati, jangan bilang begitu. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena Ayu, banting tulang kerja cari uang, buat bayar uang sekolah Huaiseng, bayar biaya pengobatanmu, masih bisakah kamu berdiri di sini dengan sehat? Dion Prasetyo, kamu kan sahabat terbaikku. Kenapa kamu malah membelanya? Jangan-jangan kalian berdua punya hubungan gelap? Kemo. Baik. Sekarang aku ngerti. Kalian berdua ibu dan anak ini sungguh tega. Lupa budi baik orang. Gu Huaiseng. Mulai sekarang, aku putus hubungan denganmu. Silakan bilang apa saja. Cepat pergi dari sini. Gu Huaiseng. Kamu keterlaluan. Selama bertahun-tahun ini, uang sekolahmu yang kubayar, biaya pengobatan ibumu, kalau dihitung, paling nggak 200 juta rupiah. Itu semua uang hasil keringatku. Kembalikan uangku. Ini, anggur Romani Conti untukmu. Gelas anggur ini, harganya setara dengan gajimu, 2 tahun bekerja. Sudah lunas. Kamu. Selamat datang kembali ke kota, Ibu Dewi. Di mana sebenarnya putriku? Cari segera. Siap. Selamat datang kembali ke kota megah, Jenderal Budi. Dalam 10 menit, aku harus tahu di mana putriku. Siap. Dewi Budi Santoso. Wijaya. Wah, Budi. Sudah 20 tahun kita bercerai. Kamu bukan cuma jadi tua, rambutmu juga jadi putih. Kamu pikir kamu lebih baik? Lihat perutmu ini dibanding 20 tahun lalu. Sudah melar 2 kali lipat. Kamu. Baik. Aku tak ada waktu untuk berdebat denganmu. Aku kembali kali ini untuk bertemu putriku. Katakan, di mana Ayu? Kamu bercanda? Bukannya Ayu selalu bersamamu? Jangan pura-pura bodoh, waktu kita bercerai dulu. Bukannya Ayu kuberikan padamu? Siapa yang pura-pura bodoh? Dulu karena kasihan padamu, aku biarkan putri kita tinggal bersamamu. Kalau tidak, Ayu sudah kubawa ke luar negeri. Apa katamu? Jangan-jangan selama ini, kita berdua
Membiarkan putri kita sendirian di dalam negeri? Ini. Ibu Dewi, selama 20 tahun ini, Nona Ayu tumbuh besar di dalam negeri. Sejak usia 5 tahun, dia sudah mengumpulkan sampah dan mengantar makanan untuk menghidupi dirinya sendiri. APA. Ini semua salahmu, dasar orang tua sialan. Berani-beraninya kau meninggalkan putri kami sendirian di dalam negeri. Sudahlah, sekarang ngomong gini masih ada gunanya? Cepat cari putriku, dan beri dia kompensasi terbaik. Itu yang terpenting. Faya. Ya, Dalam 1 menit, aku harus tahu keberadaan putriku. siap. Ibu Direktur Dewi, sudah ada hasilnya. Di mana? Nona Ayu punya pacar hasil perjodohan, sekarang sedang di Hotel Wanti milik kita. mengadakan pesta kelulusan untuknya. Bagus, bagus sekali. Akulah yang pertama menemukan putriku. Rizky, segera siapkan mas kawin termewah. Hotel Anti. Hari ini, aku akan menetapkan pernikahan putriku untuk menebus kekosongan selama 20 tahun ini. Siap. Faya. Ya, Cepat suruh orang siapkan mas kawin tingkat tertinggi. Jangan sampai di depan putriku. Aku kalah dari wanita tua ini. siap. Gu Huai Shong, jangan kederlaluan. Dion, kamu masih saja membantu si pengantar makanan ini bicara. Kalian berdua, ternyata memang ada hubungan gelap. Jangan bilang-bilang, si sampah ini sama Dion. Cocok banget ya. Huaiseng, ulangi lagi. Ayu, keluarga Wijaya di Kota Barat, punya kuasa dan pengaruh. Kita tidak bisa melawan. Lebih baik kita pergi. Berdiri. Ku berbolehkan kalian pergi, penjaga. Kau mau apa? Lepaskan aku. Pesta kelulusan Ayu Lestari ini, kita persiapkan dengan saksama untuk Huaisheng. Mana mungkin si pengantar makanan kotor sepertimu bisa masuk ke sini, sekarang juga? Berlututlah di hadapanku, jalan yang kau lalui tadi. Jawat sampai bersih baru boleh pergi. Kak, lepaskan dia. Kenapa? Menyuruhnya dijilatin saja sudah murah. Soalnya, si miskin rendahan seperti dia ini, paling jago bukannya? Menjilat, ya? Eo. Lepaskan aku. Kembalikan itu. Sepasang pria wanita di foto ini, jangan-jangan orang tua si sampah sepertimu, mereka tahu kau sekarang jadi pengantar makanan kotor? Nona Rina, kau belum tahu. Orang tua si sampah ini sudah bercerai 20 tahun lalu. Dia ini cuma anak yang tak diinginkan, anak yatim piatu. Aku juga dengar, orang tua si sampah ini juga miskin. Satu kerja cuci piring di luar negeri, yang satunya lagi bersihin saluran air di luar negeri. Lihatlah dia. Ternyata, nggak cuma sampah, tapi juga anak haram yang nggak ada yang mau. Ulangi. Kembalikan fotoku. Mau. Boleh saja, asal kau berlutut dan mohon padaku. Akan ku kembalikan. Kau. Nggak mau? Kalau gitu, sekarang juga ku sobek. Jangan sobek. Ibu Direktur Dewi, sudah kusampaikan pada bawahan Kota Megah. Mereka siapkan mas kawin untuk menyambut kepulangan Nona Ayu. Bagus, kali ini harus kutebus dengan baik kekosongan selama 20 tahun ini. Berapa lama lagi sampai? Gendral. 5 menit lagi. Aktifkan perintah blokade tertinggi Nusantara. Beri jalan untukku. Siapapun yang berani menghalangiku bertemu putriku, hukumannya mati. Siap. Kalau begitu, aku akan merobeknya sekarang. Jangan robek. Zuyut.
Aku Zuyut. Sekarang boleh kembalikan fotonya padaku, kan? Inikah caramu meminta bantuan? Kumohon, kembalikan fotonya padaku. Keres, aku tak dengar. Aku mohon, kembalikan fotonya padaku. Ini satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Baiklah, aku kembalikan padamu. Jangan robek, jangan kamu. Jangan. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Bukannya kamu ingin berkumpul dengan orang tuamu? Makanlah ini. Keluargamu akan berkumpul. Makan. Makan. Hentikan. Putriku. Ayah. Ayah, ibu. Ibu. Putriku sayang. Ayah. Ibu. Benar-benar kalian. Akhirnya kalian pulang. Ayu. Ayah pulang. Ibu pulang. Kalian berdua. Aku bicara pada kalian berdua. Kalian berdua pasti orang tua Ayu. Orang tua yang tak berguna ya? Putrimu si ayam kampung. Ayam kampung ingin jadi burung phoenix. Si pengantar makanan kotor. Berani-beraninya mengganggu anakku. Bawa dia pergi. Kau ini siapa? Berani-beraninya bicara padaku seperti itu. Dia adalah ibu dari pacar Nona Ayu. Artinya, besan Anda. Demi kebahagiaan seumur hidup Ayu, aku harus sabar. Aku harus menunjukkan performa terbaik di depan Ayu, supaya aku bisa mengalahkan orang tua bangka ini. Besangku. Lihatlah, jadi begini jadinya, aku pulang kali ini, hanya untuk kedua anak kita. Tentang pernikahan ini, mas kawinnya sudah aku siapkan. Mas kawin apa? Besanku. Aku ini Ibu Ayu. Hari ini aku juga sudah siapkan mas kawin. Hari ini aku yang memutuskan. Kita berdua akan menetapkan pernikahan anak-anak kita. Pernikahan apa? Devi. Aku ini ayah Ayu. Urusan besar seperti pernikahan Ayu. Mana mungkin diserakan pada seorang wanita untuk mengambil keputusan? Budi, kita kan sudah bercerai. Bisa apa kamu mengurusi aku? Aku peringatkan kamu, Ayu itu anak yang kukandung selama 10 bulan, dan kulahirkan. Saat putri dan menantuku menikah nanti, upacara penghormatan teh harus diberikan padaku dulu. Padaku dulu. Padaku. 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 Cukup. Kalian berdua orang tua bangka, sudah selesai bertengkar, mau menikah lagi, dia cuma pengantar makanan kotor, pantas masuk keluargaku, masih mau menikah? Dia cuma pengantar makanan kotor, pantas masuk keluargaku. Menantu? Apa maksudmu? Diam. Kau bilang apa, orang tua bangka, siapa menantumu, sampah kelas bawah kayak dia, ngasih sepatuku aja nggak pantas, pacar asliku adalah Rina Wijaya. Ayu. Ada apa ini? Ayah, ibu, jangan tanya-tanya lagi. Selama ini aku buta. Nggak bisa lihat kalau Gu Huaiseng. Kuma orang yang karimuka. Aku ini. Ayo kita pergi. Pergi. Tunggu. Berani-beraninya mengganggu putriku, Dewi Santoso. Kalau begitu, aku mau lihat siapa sebenarnya yang ngasih sepatu nggak pantas. Bagus. Ayu.
Tenang saja, ayahmu hari ini pasti akan membela keadilan untukmu. Biar semua yang mengganggumu membayar mahal. Hahaha, aduh, coba lihat semua. Orang tua miskin ini, main peran sampai kecanduan, manggil sekelompok orang, buat dukung dia, sok-sokan jadi orang penting. Siapa yang gak tahu? Kalau kalian berdua di luar negeri, satu pencuci piring, satu tukang sedot WC, keluarga kalian ini, benar-benar, orang tua sampah. Buka pintu buat sampah, sampah banget, wahahaha. Anjing melahirkan anjing, kucing melahirkan kucing. Anak tikus pasti bisa gali lubang. Apa tukang sedot WC? Tahukah kalian? Siapa sebenarnya Tuan Besar Kami? Guhu Eisheng ya? Aku tanya sekali lagi. Kau benar-benar yakin? Menolak Yadi. Menantu keluarga Wijaya? Aku yakin. Semua yang ada di sini. Asal kau bisa cari satu orang yang mau nikahi putri sampahmu ini, aku akan sujud jilat sepatunya. Apa di antara hadirin? Ada yang mau? Aku mau. Dion. Coba ulangi lagi kata-katamu. Sudah kukatakan. Aku mau menikahi Ayu. Dion. Dion. Kamu memang tidak pilih-pilih ya, pengantar makanan yang hina saja mau kamu nikahi. Memangnya kenapa kalau kerja antar makanan, Ayu itu baik hati. Cantik. Sejak awal aku sudah menyukainya. Hanya saja saat itu, hatinya masih ada kamu. Aku hanya bisa menjaga jarak darinya. Kalau kamu tidak tahu menghargainya, jangan salahkan aku. Untuk bersing Sacradil. Baiklah. Ayu. Rupanya kalian berdua sudah lama berhubungan. Kalian pasangan bejat ini. Sungguh tak tahu malu. Gu Huaichen. Coba berani-beraninya sentuh Ayu. Jangan salahkan aku nanti. Wah, Dion, kamu ini pengantar makanan yang hina. Kamu juga mau? Kamu ini tampan? Kamu suka tipe yang seperti apa? Aku bisa kenalkan beberapa orang padamu. Marika Semua adalah putri orang kaya. Tidak usah. Aku suka Ayu. Saat dia tersenyum, matanya berbinar seperti bintang. Tidak peduli latar belakangnya. Aduh, anak muda yang baik. Hahaha. Aku sebenarnya sudah menyiapkan mas kawin termewah untuk keluarga Gu, tapi sekarang tampaknya Hanya, anak baik yang tidak tunduk pada kenyataan. yang layak menerima mas kawin dari keluarga Wijaya. Benar, menantu ini sudah kutetapkan. Cepat, bawakan mas kawin yang sudah kusiapkan. Oh iya, punyaku juga. Bawa sekalian. Aku jadi penasaran ingin melihat, keluarga miskin ini, bisa mengeluarkan, mas kawin seperti apa? Pasti, tidak lebih dari 500.000 rupiah. Untung tidak menikahimu, si sampah ini. Cih, Ini katamu sendiri, jangan sampai menyesal. jangan banyak omong. Bukannya kamu menyiapkan mas kawin mewah? Kalau begitu keluarkan mas kawin mewahmu itu, biar semua orang bisa melihat. Faya. Bawakan mas kawin yang sudah kusiapkan. Kae sini. Cepat. Tunggu dulu. Ayah, ibu, kalian ini ngapain sih? Aku sama Dion, hubungan aja belum resmi. Kok langsung lompat ke urusan nikah? Aduh, putriku sayang. Dion sudah menyatakan sikapnya, mau menikahimu. Gimana? Kamu nggak mau nikah sama dia? Aku mau dong. Tapi prosesnya terlalu cepat nggak sih? Ah, cepat apanya? Menantu yang baik kayak gini. Kalau nggak segera dinikahkan, nanti direbut orang lain gimana? Hah? Dion. Bertahun-tahun ini, hidup orang tuaku, nggak mudah. Mereka cari nafkah di luar negeri. Satu pencuci piring, satu tukang sedot WC. Bahkan buat pulang ketemu aku, tiket pesawat aja nggak sanggup beli. Jadi hadiah yang mereka siapkan, Untukku. pasti nggak terlalu mewah. Ayu, nggak apa-apa. Keluargaku seharusnya akan menyiapkan mas kawin. Nggak nyangka. Aku mengungkapkan perasaan padamu hari ini. Saat kita menikah nanti, mas kawin pasti akan disiapkan. Salah kamu. Kalau sampai Ayu tahu, kita berdua ini sebenarnya Jenderal Bintang 9 Nusantara dan grup terkaya dunia. Hah? Meninggalkannya sendirian di dalam negeri selama 20 tahun. Kalau Ayu nggak mau mengakui kita, gimana dong? Sepertinya cuma ada satu cara. Cara apa? Berpura-pura miskin. Berpura-pura miskin. Cepat pergi.
Why, Bajuker? Wahahaha. Ayah, ibu, kalian kok pakai baju kayak gini? Mas kawin yang kalian siapkan mana? Itu. Aduh, gimana nih? Mas kawin kita berdua terlalu mewah. Kalau dikeluarkan, identitas kita bakal ketahuan dong. Putriku, sebenarnya, ayah merasa, mas kawin nih, nggak harus dikasih juga sih. Iya, bener, itu. Kalian berdua saling mencintai. Mas kawin nih. Nggak terlalu penting juga. Ayah, ibu, maksud kalian apa? Tadi kan bilang udah siapin mas kawin. Ayu, masih nggak ngerti maksudnya? Pasti mas kawin yang disiapin orang tuamu. Itu, nggak tahu dari lapak loakan yang dapetin. Mereka malu. Jadi, ya malu buat dikeluarin. Terserah kamu mau bilang apa. Faya, Cepat kasih tahu mereka, bahwa mas kawinnya keluar. Jangan sampai masuk ke sini. Siap. Rizky, cepat bawa semua mas kawinnya keluar. Jangan sampai ketahuan identitasku. Perintah Jenderal. Rancana dit Batalcan. Cepat bawa mas kawinnya pergi. Wakil Jenderal Fajar. Apa katamu, Wakil Jenderal Fajar? Halo, Sekretaris Rizky. Perintah Ibu Dewi, rencana dibatalkan. Cepat bawa mas kawinnya pergi. Halo. Sinyal jelek, aku nggak dengar jelas. Halo. Kamu bilang apa tadi? Di sini nggak dengar jelas. Aku juga nggak dengar jelas, kayaknya. Suruh kita bawa mas kawinnya masuk. Kalau gitu, ayo kita jalan. Perintah Ibu Dewi. Ikut aku antar mas kawin. Ayah, ibu, ada atau tidak ada mas kawin? Tidak masalah, aku yakin Dion tidak akan keberatan. Ayu, sayang. Bukan kami tidak bisa memberikannya. 7 Anja. Kami sama sekali tidak menyiapkan mas kawin. Betul. Ibu juga tidak menyiapkan. Tidak ada persiapan, hahaha. Ha. Ayu, sayang, bertahun-tahun ini, ayah sendirian membersihkan saluran pembuangan di luar negeri. Uang yang didapat hanya cukup untuk biaya hidup ayah sendiri. Pulang kali ini, hanya untuk beli tiket pesawat saja. Sudah habis semua uangnya. Mana ada uang lagi untuk belikanmu mas kawin? Iya, Ayu. Kamu juga tahu kan? Ibu di luar negeri cuma mencuci piring, juga tidak menabung banyak uang. Lihat itu. Dapat sedikit uang. Sudah habis untuk menyewa para aktor ini, buat menjaga gengsi. Hahaha. Putriku, kamu tidak akan menyalahkan ayah ibu yang tidak berguna, kan? Ayah, ibu, kalian bicara apa sih? Tidak ada mas kawin pun tidak apa-apa. Aku pasti akan membuat kalian hidup bahagia. Aduh, benar-benar putri baik ayah. Mas kawin sudah sampai. Apa yang terjadi? Orang-orangmu kok membawa mas kawin masuk ke sini? Kamu masih berani bicara? Orang-orangmu juga datang kan? Ayah, ibu, kalian kan bilang tidak menyiapkan mas kawin? Hahaha. Oh, aku tahu. Kalian ingin memberi kami Kejutan. Dion, cepat lihat apa yang ayah ibu siapkan untuk kita. Wah. Ayo, jangan lihat. Ibu. Tidak apa-apa. Meskipun yang kalian siapkan, mas kawinnya murah, kami tidak akan meremehkannya. Ayo, ayo, cepat buka, buka lihat. Wahahaha. Baskom Kukimuka. Orang tuamu yang tidak berguna ini, katanya menyiapkan apa itu? Mas kawin mewah untukmu. Bukannya, cuma ini kan? Baskom Kusaimuka? Beneran berani ngasih ya? Dion. Bascom. Bagus kot. Aku suka. Bisa buat. Kusai muka. Faya, ini bagaimana bisa terjadi? Jenderal Budi, tadi aku takut terjadi sesuatu, jadi langsung ganti semuanya sekaligus. Ibu Dewi, untung aku siapin cadangan. Suruh mereka ganti mas kawinnya. Dengan barang lain. Kalau tidak, rahasia kita udah ketahuan dari tadi. Anak muda yang baik, masa depanmu cerah. Ayah, ibu, ini mas kawin yang kalian siapin. Untukku? Lihat modelnya.
Warnanya. Semuanya ibu yang pilih sendiri untukmu. Hahaha. Hadiahnya bagus. Lain kali jangan dikasih lagi ya. Baik, baik. Semuanya boleh pergi. Pergi. Ayo, gak apa-apa. Hadiah pernikahan dari paman dan bibi. Aku suka. Syukurlah kalau suka. Memang pantas disebut orang tua yang tidak berguna. Mas kawin yang dikirim cuma barang yang harganya puluhan ribu. Sempa, Huaisheng. Aku telepon ayahku dulu. Suruh dia kirim, mas kawinku juga. Mas kawin yang dikirim ayah Lina. Pasti jauh lebih bagus dari yang dikirim orang tuamu yang tidak berguna itu, ribuan kali lipat. Hello. Ayah, aku lagi di Hotel Wanti. Bisa datang ke sini, bawa mas kawinku, yang paling mahal. Baik, tahu. Presiden Direktur Herman, apa Bapak mau ke Hotel Anti? Tidak usah. Suruh orang lain saja, beli sesuatu dan kirim ke sana. Pacarnya yang dia cari itu, tidak layak aku datang sendiri. Hello, apa? Direktur Grup Santoso, Ibu Dewi, datang ke Kota Megah, sekarang juga ada di Hotel Wanti, informasinya bisa dipercaya, baik. Rio. Segera ke Hotel Wanti. Ya. Oh iya, cepat cari orang. Beli pernikahan termewah dan kirimkan ke sana. Pak Su, Anda sudah sadar mau mengirimkan pernikahan untuk Nona? Gadis liar itu. Dia pantas? Ibu Dewi pulang ke Indonesia kali ini adalah untuk urusan putrinya, pernikahan. Kalau aku bisa memberikan pernikahan terbaik kepada putri Direktur Dewi, Nancy. Kalau Ibu Direktur Dewi senang, aku bisa menjalin hubungan dengan Grup Santoso. Mulai saat itu, kita akan sukses besar. Mengerti tidak? Cepat, ke Hotel Wanti. Ya. Kalian dengarkan? Aiko, sedang dalam perjalanan ke sini. Ayahmu. Siapa sebenarnya ayahmu? Kita sama-sama bergaul di dunia bisnis. Katakan saja, mungkin aku kenal. Wah, pencuci piring. Masih bilang bergaul di dunia bisnis. Tidak malu mengatakannya. Pencuci piring di mall. Juga bisa dibilang bergaul di dunia bisnis. Karena kamu bertanya dengan tulus, maka akan kukatakan. Aiko adalah Presiden Direktur Grup Cakrawala. Grup Cakrawala. Sepertinya ada sedikit kesan. Rizky, bukankah yang terus memohon pada kita? Perusahaan kecil itu? Betul. Itu dia yang kita tolak 18 kali, Grup Cakrawala. Wanita tua. Bisa menolak Grup Cakrawala kami? Kamu siapa? Ibu. Bicara apa? Kelebihan. Bukan, Ayu. Bisakah kamu membawa orang tua sampahmu ini pergi? Sungguh memalukan. Sekeluarga orang miskin. Miskinnya sampai baunya sama. CIH. NAK. Orang tua bangka, berani-beraninya kau pukul aku. Memukul anjing galaksi pertimu. Ada APA. Kau. Ayah. Keren banget. Pasti dong. Kau? Orang tua bangka, berani-beraninya kau pukul pria Rina. Itu sama saja dengan menampar wajah Rina. Hari ini, tidak satu pun dari kalian bisa pergi. Ayo, orang-orang. Cari mati. Kalian tahu siapa dia? Faya. Kecilkan suaramu. Jangan sampai identitas kita ketahuan. Serang aku saja. Jangan sentuh keluargaku. Hari ini, tidak satu pun dari kalian bisa pergi. Serang mereka. Hentikan. Kalian sekelompok orang ini. Di Hotel Anggrek kami. Berisik-risik. Mau apa? Rudy, kamu sudah berani ya? Cuma seorang manajer kecil. Berani bicara seperti itu padaku. Lo, Nona Rina. Ternyata Anda. Mata saya ini buta. Tidak mengenali Anda. Ini. Ada apa sih? Si sampah ini. Dan orang tuanya yang sampah. Di acara pacar saya, Butte Owner, Manager Rudy. Menurutmu harus bagaimana? Kalian cari mati ya? Berani buat onar di pesta. Teman Nona Rina. Hei, orang-orang. Serait mereka keluar. Patahkan kaki mereka. Berani. Anak muda siapa ini? Kamu bilang berhenti ya berhenti? Rudy, kalau kamu sentuh mereka sedikit saja, aku akan laporkan ke ayahku, supaya kamu hari ini langsung dipecat. Ayahmu? Ayahmu itu siapa? Berani-beraninya mengusirku. Manggil. Aduh.
Kamu berani memukul menantuku? Cari mati. Datang lagi orang tua bangka. Kamu tua-tua tidak takut mati. Aku jadikan kamu contoh. Orang-orang. Pukul mereka. Ibu, hati-hati. Ayu, kamu tidak apa-apa? Serang saja aku. Lepaskan orang tuaku. Lepaskan mereka. Kamu gadis gila. Mimpi kali. Hari ini. Kalian menghina Nonarina. Kalian. Tidak ada yang bisa pergi. Pukul mereka. Siapa yang berani? Devi. Putri kita sudah begini, kalau kamu bisa tahan, aku tidak tahan lagi. Buka lebar-lebar mata kalian lihat. Ini apa? Apa-apaan ini? Mau nakutin siapa? Bodo. Ini Lankana Naga Lanjiyang. Dianujrakan Langsung Oleh Raja. 1 bintang adalah jenderal penjaga perbatasan. 3 bintang adalah jenderal pelindung negara. 5 bintang adalah jenderal pembuka langit. Coba hitung ada berapa bintang. Di atas ini ada 9 bintang. Rudi Hartono. T'as apa? Ayahnya Ayu. Cuma tukang sedot WC. Jenderal pelindung negara apaan? CH. Veronica. Kau tahu apa akibatnya? Kalau ini sampai rusak, kau sanggup tanggung jawab? Hari ini aku mau lihat apa akibatnya yang tidak bisa kutanggung. Kau. Tidak baik. Lencana naga langit hancur. Pasti jenderal dalam bahaya. Segera kumpulkan pasukan. Kita langsung berangkat ke kota megah. Sayap. Yenhu. Jenderal sedang mengunjungi putrinya di kota megah. Dan dalam bahaya. Sebagai gubernur kota megah. Segera pergi ke Hotel Anggrek. Lindungi jenderal. Katanya aku tidak sanggup menanggungnya. Ya? Kamu. Lalu konsekuensinya? Aku benar-benar? Aduh. Sudah, jangan macam-macam. Putri kita ada di sini. Bagaimana kalau identitas kita berdua terbongkar? Dia tidak mau mengakui kita. Terus gimana dong? Aduh. Sudah terlambat. Lencana naga langit sudah dihancurkan. Divisi militer barat ini pasti akan mengirim orang. Sekarang, mungkin sudah dalam perjalanan. Kebiasaanmu yang impulsif ini, kok masih belum bisa diubah sih? Sekarang yang paling penting adalah pergi secepatnya. Kalian berdua, orang tua bangka, sedang membicarakan apa di sana? Aduh, maaf ya, ayah anak-anak ini. Otaknya agak kurang enak, cuma ngambil sampah, sok-sokan di sini. Bilang dia pura-pura bodoh. Maaf ya, hari ini semua salah kami. Kalau tidak ada hal lain, kami duluan ya. Berdiri. Aku izinkan kalian pergi? Nona Rina, apa maksud Anda? Putri kalian yang tidak berguna ini, hari ini telah meninggalkanku. Kalian mau dia pergi? Hari ini, kalian berdua, berlutut di hadapanku, minta maaf padaku. Rina. Kamu gila? Keberitahu kamu. Hari ini aku, sengaja ingin kamu lihat, orang tuamu yang tidak berguna itu, berlutut di bawah kakiku. Manager Rudy. Iya. Ashui. Kalian. Bawa mereka Turin. Sur Hubert Lutu di Adapan Nonarina. Sujud minta maaf. Cepat. Beranti. Antikan. Bapak Direktur Arif. Anda datang ke sini? Rudy. Aku menyuruhmu mengelola hotel untukku. Begini caramu mengelolanya? Berantakan sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Bapak Direktur Arif, Bapak mungkin tidak tahu, pengantar makanan ini, dan orang tuanya yang tidak berguna. Di Nonarina. Pesta teman membuat keributan. Saya ini sedang bersiap. mengusir mereka keluar. Benarkah begitu? Bapak Direktur Arif, kalau ada masalah, tuju saya saja. Anda biarkan orang tua saya. Den tunangan saya, biarkan mereka pergi. Kamu bilang, dia tunanganmu? Benar. Lalu, kamu tahu identitasnya? Identitas? Benar. Dia masih berhutang 50 juta rupiah padaku. 50 juta? Bagaimana? Kamu masih memutuskan untuk menikah dengannya? Kenapa? Takut? Tidak. Saat aku dipermalukan, Dion tidak pernah meninggalkanku, bahkan masih mau menikahiku. Aku tidak akan mundur, hanya karena 50 juta rupiah ini. Dion, tenang saja. Nanti kita berdua. Bekerja keras cari uang bersama. 50 juta ini, akan kubantu kamu bayar. Bodohku.
Aduh, anakku, benar-benar anak yang baik, punya harga diri, mirip dengan kita dulu ya. Aduh. Ha. Kita kan sudah cerai. Kamu ngomong, kita, sama siapa, minggir. Kalian berdua, si miskin dari kalangan bawah, mampu bayar 50 juta? Ashi. Belum tentu juga. Kulihat si pengantar makanan ini. Lui meilleur quantique. Kalau dijual, mungkin bisa dapat harga bagus. Diam. Bapak Direktur Arif, kenapa Bapak pukul saya? Berani-beraninya kau menghina. Calon menant tu pérempuan cul. Aku pukul kau, bahkan akan kucincang kau. Calon menant tu? Ayah. Kamu ini. Bapak Direktur Arif, maksud Bapak adalah, dia adalah anak Bapak? Ayah, benar. Tapi tadi Bapak bilang apa? Dia berutang 50 juta rupiah padamu? Aku sedang mengujimu, apakah kamu terhadap Dion kami, sungguh-sungguh atau tidak? Apakah hanya mengincar uang keluarga kami? Tidak boleh? Ayah, apa yang ayah bicarakan? Adu, Tuan Muda Dion. Ampunilah saya. Tuan Muda. Aduh, mata anjing saya ini buta. Saya tidak mengenali Tuan. Tuan Muda, ampunilah saya. Rudy Hartono. Posisi manajer hotel. Tampaknya tidak cocok untukmu lagi. Kamu dipecat. Siapa yang ada? Bawa dia pergi. Saseya. Tuan Muda. Jangan. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tak disangka, Dion Prasetyo adalah anak Bapak Direktur Arif. Aku meremehkannya. Dion, kamu dapat pacar yang bagus ya. Jujur dan baik hati. Dia adalah pasangan yang bisa berbagi suka dan duka seumur hidup. Haha. Sepertinya, kedua orang ini adalah besan. Ya? Bapak Direktur Arif. Orang tua Ayu ini, satu pencuci piring, satu tukang saluran air. Anda yakin, mau jadi besan dengan mereka? Saya Arif Prasetyo tidak kekurangan uang, dan tidak pernah menilai orang dari kaya miskinnya. Karena kalian berdua bisa mendidik anak perempuan yang begitu luar biasa. Saya yakin. Kalian pasti juga orang tua yang hebat. Hahaha. Besannya. Saya terima. Ah. Bezanku. Nama saya Arif Prasetyo. Saya pemilik Hotel Wanti ini. Ah, haha. Bagus, bagus. Saya ini sehari-hari cuma Berperang den Membunu Musu. Berperang? Membunu Musu? Aduh. Maksud saya, Berperang de Isaluraner, Membunu Musu. Kamu tidak tahu, di dalam saluran air itu, tikus dan kecoa terlalu banyak. Dalam sehari saya bisa membunuh puluhan ekor. Hahaha. Quel obégitu, besan pérempuan. Lalu Anda ini? Saya adalah Direktur Dewi, dari Grup Santoso. Kamu bilang kamu apa di Grup Santoso? Aku pencuci piring di Grup Santoso. Ah. Kalau begitu, hari ini kedua para besan ada di sini. Mungkin, kita tentukan saja pernikahan kedua anak kita. Bagus, baik. Berdiri. Arif Prasetyo, kamu anggap aku tidak ada menentukan pernikahan? Aku setuju. Nonarina. Ini urusan keluarga kami sendiri. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Anakmu menikah dengan siapa? Memang tidak ada hubungannya denganku. Tapi perempuan hina ini, hari ini dia menghina aku. Harus bayar konsekuensinya. Nonarina. Bagaimana kalau kukatakan? Hari ini menantu pérempuan ini. Aku jamin pasti aman. Arif Prasetyo, kamu mau melawan keluarga Wijaya, ya? Nonarina. Keluarga Wijaya kalian, dan keluarga Prasetyo kami di Kota Megah, selalu tidak saling mencampuri. Hari ini kusarankan satu hal. Jangan perbuat hal yang terlalu memalukan. Wah, tidak saling mencampuri? Ya, kalau begitu kiranya hari ini sudah pasti kusper. Halo, segera kumpulkan semua orang ke Hotel Wanti. Gusur habis tempat ini. Direktur Rina menerima kabar. Semua orang yang dikumpulkan Nona, semua sedang menuju Hotel Wanti. Apa? Aduh. Sekarang Ibu Dewi juga ada di Hotel Wanti. Gadis liar ini, jangan sampai menimbulkan masalah. Cepat, percepat ke hotel. Sayap. Anak buah saya sudah di jalan. Kalau kamu tahu diri, serahkan saja perempuan jalang ini. Kalau tidak, aku tak segan menghancurkan Hotel Wanti. Jangan harap. AYQ. Adalah calon istri yang dipilih anakku. Itu artinya dia adalah menantu pérempuan. hanya untuk keselamatanku sendiri.
Menyerahkannya? Kamu anggap Arif Prasetyo ini orang macam apa? Baiklah. Kalau begitu marilah bersama hari ini. Paman Arif. Jangan sampai karena aku, Paman dan Dion jadi terseret. AYQ. Kamu tidak perlu khawatir. Keluarga Prasetyo di Kota Megah juga punya nama baik. Aku tidak percaya keluarga Wijaya berani berbuat apa-apa padaku. Ayo, tenang saja. Bahkan kalau Besan tidak sanggup menanganinya, masih ada ibumu yang menopangmu. Benar, Besan. Selama Budi Wijaya masih ada, tenang saja, aku jamin kamu aman. Ayah, ibu, ngomong apa sih? Orang dengan status seperti dia, bahkan Paman Arif harus mengalah sedikit. Kalian jangan ikut-ikutan ribut. Ya. Dengar ya, Ayu. Identitas asli aku dan ayahmu, kalau diungkapkan, bisa membuat mereka ketakutan. Nona Rina, satpam di luar. Sudah kami tuntaskan semuanya. Bagus. Segera ke tempat ini. Rina Wijaya, berani-beraninya kamu membuat keributan di wilayah keluarga Prasetyo. Ya, aku berani. Mau apa? Ayah. Apa ayah baik-baik saja, Rina? Kamu pikir keluarga Prasetyo kami mudah diintimidasi? Keluarga Prasetyo? Kuberitahu. Kami akan segera bekerja sama dengan Grup Santoso. Nanti, keluarga Wijaya akan menjadi yang terkuat kedua di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh Kota Megah. Hanya satu orang di atas kami, dan ribuan orang di bawah kami, keluarga Prasetyo kalian, bahkan tidak layak menjilat sepatuku. Aku tidak ingat. Ada kerjasama apa lagi antara kami dan kalian? Grup Santoso ini adalah grup terkaya di dunia. Kamu seorang pencuri APA yang kamu tahu? Dion, kamu harus berlutut sekarang juga. Dan minta maaf padaku. Aku masih bisa mengingat persahabatan kita dulu, dan membantumu memohon ampun, agar kecilmu ini, keluarga Prasetyo. Kamu brengsek, berani-beraninya menyuruh menantuku berlutut. Ha. Rina. Tidak mau berlutut? Oh, serang mereka. Cepat, ikut aku, memberikan mas kawin untuk putri Ibu Dewi. Kita harus menemukan Jenderal Budi. Kakak. Adikku, kenapa kamu juga di sini? Aku dapat perintah, Jenderal Budi datang ke Kota Megah. Bahkan di Hotel Anggrek ini, terjadi insiden. Aku datang untuk melindunginya. Kakak, bagaimana denganmu? Aku juga baru dapat kabar. Katanya Ibu Dewi dari Grup Santoso ada di Hotel Anggrek ini, sedang membicarakan pernikahan putrinya. Aku datang untuk mengantarkan mas kawin untuk Ibu Dewi. Apa yang terjadi ini? Jenderal Bintang 9 Nusantara, Jenderal Budi, dan orang terkaya dunia Ibu Dewi, ternyata semua datang ke Kota Megah. Sudahlah, jangan banyak bicara. Ayo kita cepat masuk lihat. Baik. Dion Prasetyo, bukan suka merebut pacarku? Aduh. Hahaha, serang mereka. Siapa yang berani sentuh anakku? Orang tua bangka, minggir kau. Rina Wijaya, wanita jalang. Berani-beraninya kau perlakukan Besan dan menantu saya seperti ini. Kau cari mati ya? Kalian yang cari mati, dua orang tua bangka. Awas, patahkan kaki mereka. Lemparkan ke lot untuk makanan ikan. Letikan. Berhenti. Berhenti. Ayah, Paman Joko. Wah, Besan. Lihat kamu ini. Malah membawakan mas kawin. Yang baju demua untuk Huaisheng kami. Mengantar mas kawin untuk kalian? Kalian pantas? Ayah, apa maksudmu? Bukankah mas kawin ini untukku? Kamu gadis liar. Aku kesini untuk mengantar mas kawin kepada Ibu Dewi. Sial, kok mereka bisa datang secepat ini? Jangan sampai mereka mengenaliku. Ibu Dewi? Ibu Dewi juga ada di sini? Betul. Ibu Dewi sekarang ada di Hotel Wanting. Kamu mau cari masalah apa? Kalau kamu mengganggu Ibu Dewi, kamu mati pun tidak tahu. Bagaimana caranya? Tidak hanya itu, aku mendapat perintah. Jenderal Bintang 9 dari Nusantara, Jenderal Budi, juga ada di hotel ini. Apa? Jenderal Bintang 9? Satu-satunya dari Nusantara juga ada di sini? Saudara-saudara yang hadir. Apakah ada yang melihat Ibu Dewi dan Jenderal Budi?
Jangan lihat aku. Tidak ada. Hey! Kalian berdua, sedang apa berlagak mencurigakan? Berbalik bayar kulihat. Aku jelek. Jangan lihat-lihat lagi. Aku malu. Jangan dilihat. Ayah, mereka berdua itu orang tua si Ayu, si pecundang itu. Apa bagusnya dilihat? Cuma bikin mata Anda kotor. Tidak. Kedua orang ini mencurigakan. Tingkah lakunya aneh. Kasus hilangnya jenderal mungkin ada hubungannya dengan mereka berdua. Kalian berdua berbalik. Ibu, balikan badan saja, biar mereka lihat. Kita kan tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Takut dilihat apa? Putriku. Ayah dan ibu punya kesulitan. Kesulitan? Kesulitan apa? Sepertinya orang tua Ayu selama bertahun-tahun ini di luar negeri melakukan hal-hal yang tidak bisa dipertontonkan, jadi merasa bersalah. Kamu ngomong sembarangan. Orang tuaku bukan. Orang seperti itu. Bukan orang seperti itu? Lalu orang seperti apa? Aduh, kalian ini keluarga si miskin. Melakukan hal apapun. Tidak akan aneh. Betul. Kalau memang kalian bersih, ya berbaliklah, biar kalian berdua lihat. Tidak mau ya? Hari ini aku mau lihat. Kalian berdua ini, sebenarnya seperti apa rupanya? Ayo, tangkap mereka. Wah, gimana nih? Sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Prasangka dalam hati orang, seperti sebuah gunung besar. Sudah sampai di titik ini, hanya bisa memberitahu mereka identitas asli kita. Kalau kalian mau lihat, buka lebar-lebar matamu. Dan lihat baik-baik. Memang benar orang tua si miskin. Wajahnya aja udah kelihatan miskin. Kamu nggak kenal aku? Memang kenapa? Kamu cuma seorang pencuci piring. Harusnya aku kenal kamu? Ibu Dewi, ibu terlalu rendah hati. Tidak pernah menunjukkan wajah asli. Jadi, mungkin mereka tidak mengenal ibu. Kamu yang berasal dari divisi militer, masih berani tidak mengenal aku? Orang tua bangka dari mana ini? Coba lihat diri sendiri di cermin. Kamu pikir pantas aku kenal? Kamu. Gendral. Identitas Anda adalah rahasia tertinggi Nusantara. Pangkatnya terlalu rendah. Belum pantas mengenal Anda. Sudahlah, lebih baik tidak kenal juga. Supaya tidak membahayakan. Identitasku di dekat putriku. Kalian sudah lihat-lihat, sekarang sudah tidak ada urusan lagi. Kami duluan pergi, ya? Tidak boleh. Kakak, Ibu Dewi dan Jenderal Budi masih ada di hotel ini. Mau cari masalah apa lagi? Ayah. Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai mengotori pandangan Ibu Direktur Dewi dan Jenderal Budi. Pergi. Baik, pergi. Langsung pergi. Ayo pergi. Cepat pergi. Tunggu. Ini stempel emas Ibu Dewi. Ayah, kamu yakin ini stempel emas Ibu Dewi? Aduh, aku tidak mungkin salah lihat. Setiap hari aku bermimpi melihat stempel emas ini tercap di kontrak kerjasama grup Cakrawala kita. Kenapa kamu tidak menyimpannya dengan baik? Bagaimana aku tahu? Tiba-tiba saja jatuh. Ibu. Kenapa kamu punya stempel emas Ibu Dewi? Ini. Ya sudah pasti caranya bagaimana. Pasti hasil curian. Omong kosong. Ibu. Katakan pada mereka, dari mana stempel emas Ibu Dewi ini? Ini. Aku. Tidak bisa berkata-kata lagi. Ya, ternyata memang seorang pencuri. Hei, orang-orang. Tangkap dia. Aku akan menyerahkannya ke Ibu Dewi untuk ditangani langsung. Tunggu. Ketua Hadi. Kamu yang mewakili Kota Megah untuk menjemput Ibu Dewi. Sudah bertemu dengan Ibu Dewi? Aduh, belum, Ketua Hadi. Ini bukan salahmu. Di seluruh Kota Megah, hanya aku yang beberapa tahun lalu pernah bertemu Ibu Dewi sekali. Kalian tidak mengenalinya. Juga wajar. Tapi, Ketua Hadi. Aku sudah menangkap pencuri stempel emas Ibu Dewi. Lihat. Pencuri. Ketua Hadi. Lihat ini. Lihat, itu dia. Ini, kenapa orang ini mirip banget sama Ibu Dewi ya? Ketua Hadi. Saya sudah membantu Ibu Dewi menemukan kembali stempel emas. Nah, ini di Kota Megah kita. Di depan Ibu Dewi, saya sudah menunjukkan performa yang bagus. Herman,
Jangan gegabah mengambil tindakan. Saya segera ke sana. Cepat, ke Hotel Wanti. Semoga saja saya salah lihat. Kalau tidak, kota megah kita hancur. Ya. Ayah, apa kata Ketua Hadi? Ketua Hadi bilang, jaga baik-baik si pencuri ini. Dia segera ke sini. Orang tua bangka. Kamu bilang, kenapa kamu mencuri milik orang lain? Kamu malah mencuri barang Ibu Dewi. Sekarang, kamu mati. Ibu, katakan pada mereka, stempel emas ini asalnya dari mana? Ayu, kamu harus percaya ibu. Ibu tidak mencuri. Masih mengelak ya. Baik, siapa pun. Patahkan tangannya. Lihat nanti. Berani-beraninya kamu mencuri lagi. Berani kamu. Wah, Paman Budi, kalian kan sudah cerai. Kamu masih melindunginya. Kamu masih suka dia ya? Betul. CIH. Siapa yang masih suka dia? Walaupun kami berdua sudah cerai, tapi dia tetap adalah ibu dari anak saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun Di depan anak saya, menyakiti ibunya. Kamu cuma tukang sedot WC. Berdasarkan apa kamu berani melawan keluarga Wijaya? Berani-berani membantah. Hari ini saya. Hari ini di depan matamu, saya akan mematahkan tangan pacarmu ini. Berhenti. Herman. Di mana dia? Dia itu, orang tua bangka ini, yang mencuri stempel emas Ibu Dewi. Lihat. Benar. Sama persis. Anda adalah... Ketua Hadi. Anda. Apa maksud Anda? Orang tua ini, mirip siapa? Bodoh. Diam. Kamu tahu nggak? Siapa yang berdiri di depanmu ini? Aduh, Bapak Hadi. Tolong aku. Kenapa Ibu Dewi bisa begini? Kalau kamu berani bocorin identitasku, aku habisin kamu. Ketua Hadi, kenapa Anda pukul saya? Anda bilang dong, siapa dia? Siapapun dia, Anda tidak boleh mengganggunya seperti ini. Cepat bangun. Gak apa-apa, Ibu Dewi. Ketua, dia yang mencuri. Tapi itu stempel emas Ibu Dewi. Ayah. Siapa bilang dia mencuri? Dia disuruh Ibu Dewi untuk menjaga stempel emasnya. Menjaga? Benar. Saya sudah ketemu Ibu Dewi. Ibu Dewi sudah bilang ke saya. Ibu ini disuruh Ibu Dewi untuk menjaga stempel emasnya. Ibu Dewi gila ya? Menyuruh pencuci piring busuk. Ya ke stempel emas. Gadis liar, diam. Ibu, kamu kenal Ibu Dewi? Bukannya ibu sudah bilang, aku cuci piring di luar negeri, yaitu di restoran grup Santoso, yang cuci piring. Aku kasih tahu ya, Ibu Dewi aja puji piring yang kucuci, bersih banget. Nah, makanya, aku kenal dengan Besan perempuan, kamu bahkan kenal hubungan dekat dengan Ibu Dewi. Aku benar-benar tidak bisa menyaingimu. Ah, biasa saja. Jangan sombong. Boleh nggak? Kalau nggak ada urusan, cepat-cepat pergi saja. Aduh, karena kesalahpahaman sudah terselesaikan. Apa kita bisa pergi? Tentu saja, Ibu Dewi. Kak Dewi, silakan. Berdiri. Aku izinkan kalian pergi. Apa? Aku ini ketua asosiasi perdagangan. Perkataanku sudah nggak didengar lagi, begitu ya? Hah, kamu cuma seorang ketua asosiasi kecil. Dibandingkan dengan kekuatan divisi militerku, kamu itu nggak ada artinya. Sebelum keadaan Jenderal Budi, yang hidup atau matinya belum jelas, hotel ini, semua orang, dilarang pergi. Hormat, Wakil Jenderal Bayu. Akhirnya, sampai di kota megah. Yanhu di mana? Menteri Joko sudah pergi ke Hotel Wantiang untuk menjemput Jenderal. Semoga dia bisa menjemput dengan baik. Halo? Apa? Joko, kamu sebaiknya jelaskan dengan jelas padaku. Apa maksudnya? Tidak menemukan Jenderal. Wakil Jenderal Bayu, kami sudah mencari di seluruh Hotel Wantiang, tapi tidak menemukan jejak Jenderal sama sekali. Kamu yakin di hotelnya? Masa sih? Sinyal yang dikirim dari belakang Jenderal. Ya di sini. Begini, aku akan kirimkan dulu nomor telepon Jenderal padamu. Kamu hubungi Jenderal dulu. Aku akan segera bawa orang ke sana. Siap. Ayo, ikut aku ke Hotel Wantiang. Adikku. Gimana? Apa kata Wakil Jenderal Bayu?
Wakil Jenderal Bayu, sedang dalam perjalanan ke sini, TAPI. Dia mengirimkan nomor telepon, Manayer Budi padaku. Aku akan telepon dia dulu. Tanya Polyo, sebenarnya ada di mana? Oak. Nomor telepon Jenderal Budi ini. Tapi ini adalah rahasia tertinggi di negara Nusantara kita. Iya. Menteri Joko itu, bisa tidak? Repot-repot nyalakan loudspeaker. Biar kita semua bisa ikut menikmati suara jenderal. Iya. Time. Ringtonenya ada di sini. Jenderal, masa ia ada di sini? Ayah. Ponsel ayah. Aduh. Asuransi. Telepon spamnya. Hi. Aduh, aku hampir mati ketakutan. Aku kira ayah si sampah ini benar-benar seorang jenderal. Jenderal, kenapa dia mematikan teleponku? Paman adalah satu-satunya orang di seluruh Nusantara yang punya nomor telepon jenderal. Itu posisi yang sangat tinggi, hanya di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Tolongberry Pelajaran yang Terrace pada si Jalang Ayu ini. Campang. Berani-beraninya mengganggu keponakanku. Paman, hari ini dia tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja mau membunuh anjing. Yang akan kubunuh adalah kalian beberapa anjing ini. Ini adalah kota megah. Kalian berani sekali ya. Tidak takut aba-aba. Tidak takut hukum. Hukum. Dengan perlindungan jenderal. Akulah hukumnya. Nanti aku akan bilang. Kalian berdua ingin membunuh jenderal. Aku hanya membasmi beberapa pemberontak. Serang. Jangan sentuh putriku. Sepatuku kotor. Asakan, kamu jilat sampai bersih. Aku akan melepaskan nyawa anjing putrimu ini. Kamu menyuruhku menjilat sepatumu? Aku takut kamu tidak punya nyawa untuk menikmatinya. Suruh mereka berlutut di hadapanku. Jangan sakiti putriku. Sekarang bisa? Jangan sakiti putriku. Aku setuju. Bagus, sepatu saya kotor. Jilat sampai bersih. Jenderal, Jean-Gant. Wakil Jenderal Bayu sedang dalam perjalanan ke sini. Aku ingin lihat bagaimana orang tua bangka yang tak tahu maut ini menggali kuburannya sendiri. Berani menyebut nama Wakil Jenderal Bayu secara langsung. Wakil Jenderal Bayu datang. Aku ingin lihat apakah dia akan menghukumku hanya demi seorang tukang sedot WC. Sepertimo. Sekarang, jilat. Jangan. Kusuruh pakai tangan. Jilat pakai mulutmu sampai bersih. Kamu. Kesabaranku ada batasnya. Jilat. Hentikan. Wakil Jenderal Bayu. Yanhu, kamu ini lagi ngapain? Aku sangat curiga, orang-orang rendahan ini ada hubungannya dengan hilangnya jenderal. Aku sedang menyelidiki mereka. Kalian ngaku yang jujur. Cepat lepaskan dia. Bayu, kamu lihat sendiri. Katakan. Mau aku ngakuin apa? Orang tua bangka, berani-beraninya kamu memanggil nama Wakil Jenderal Bayu langsung. Diam kau. Kamu tahu tidak kalau yang ini adalah... Sudahlah. Di depan putriku, jangan bocorkan identitasku. Kalau tidak, posisimu sebagai Wakil Jenderal. Jangan dipertahankan lagi. Ya. Cepat lepaskan mereka, semua. Lepaskan. Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Orang tua sialan membuatmu menderita. Jenderal Bayu, Ayahku benar-benar difitnah. keluarga kami hanyalah orang biasa. Sama sekali tidak mungkin berhubungan dengan jenderal apapun. Tolong lepaskan ayahku. Jangan. Cepat bangun. Aku tidak pantas menerima ini. Wakil Jenderal Bayu, jangan sampai kamu percaya pada mereka. Mereka ini cuma bisa membual senaknya. Diam kau. Wakil Jenderal Bayu, APA salah saya. Semuanya salah. Bawa orang ke sini. Untuk copot dia dari jabatan Menteri Kota Megah. Bawa dia ke perbatasan untuk kerja paksa. Wakil Jenderal Bayu, saya tahu salah. Saya tahu salah. Paman Yoko. Wakil Jenderal Bayu.
Meskipun jabatanmu tinggi, tidak boleh terlalu jelas membela keluarga mereka. Jangan-jangan kamu punya hubungan dengan si miskin kecil ini. Ya. Kalau ingatanku tidak salah, tadi, mengganggu Nona Ayu dan keluarganya. Pasti ada andil kalian juga, kan? Benar. Tadi, memang mereka. Yang mau menelanjangi putri saya. Tidak ada. Tadi kami hanya bercanda. Baiklah, kalau begitu, aku juga akan bercanda dengan kalian. Bawa orang ke sini, copot pakaian mereka, sekarang juga, dan arak mereka di jalanan. Jangan. Ayu, tolonglah minta ampun untukku. Aku tahu salahku. Jangan sentuh aku, laki-laki sepertimu, membuatku muak. Copot. Jangan, aku tahu aku salah. Tunggu. Jenderal Bayu. Meskipun dia bersalah, tapi kesalahannya tidak sampai harus dihukum mati. Bagaimana kalau kita maafkan saya? Kalau begitu, maka seret dia keluar, usir dari kota megah. Wakil Jenderal Bayu, aku salah. Cengken, kami salah. Jangan. Tolong aku. Apa tadi aku mendengar? Kau memanggil Yanhu, Paman, mungkinkah kau sekutu Yanhu? Aduh, Wakil Jenderal Bayu. Semua ini sama sekali tidak ada hubungannya. Dengan kami. Kami juga tertipu. Kami warga yang baik. Baguslah kalau begitu. Sekarang cepat-cepat pergi dari sini. Pergi. Begitu saja Ayu Lestari, si bajingan ini dibiarkan? Si brengsek ini, berani-beraninya menyakiti adikku. Aku hanya bisa melihat. Pamanmu, ditangkap. Meskipun aku tidak tahu, Wakil Jenderal Bayu. Mengapa memihak keluarga ini? Tapi aku tahu. Pasti ada sesuatu yang rumit. Di baliknya, kita cari orang untuk menyelidiki dulu. Baru pertimbangkan cara menghadapi mereka. Ayo pergi. Kau adalah Ketua Kota Megah, Liang King Yue. Wakil Panglima Hu. Ya. Untung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, kau tahu kesalahan sebesar apa yang akan kau perbuat, pelanggaran tugas, nanti aku hitung perlahan-lahan setelah kembali. Ikut aku. Wah, sekarang semua kesalahpahaman sudah terselesaikan. Kalau begitu, ayo kita pergi. Besanku, ayo. Ayo pergi. Ibu, aku terus merasa ada yang aneh. Apa yang aneh? Ketua Liang dan Wakil Jenderal Bayu ini sepertinya diam-diam membantu kita. Ayah, Ibu, apa kalian kenal mereka? Putriku, karena kau sudah bertanya, maka ibu akan memberitahumu. Ayahmu dan ibu. Identitas aslinya adalah ayahmu dan aku. Maksudnya, kami ini siapa sih? Yang satu cuci piring, yang satu bersihkan saluran air. Betul. Kalau jenderal dan ketua Hadi itu. Iya. Mereka itu besan kami. Besan yang bawa bala bantuan. Ayah. Kamu? Ini tidak seharusnya. Dengan statusku, tidak seharusnya kenal dua orang penting ini. Jangan sungkan-sungkanlah. Hari ini, ketemu kamu itu sangat beruntung. Apa kamu? Masalah ini sudah selesai? Kalau gitu, jangan cuma diam. Ayo kita masuk minum-minum. Oke, minum. Minum-minum, ayo. Di sini, pastikan semuanya jelas. Kak. Dion, hari ini ada waktu. Datang ke perusahaanku. Kak, ada kabar baik. Aku mau menikah. Menikah? Sama siapa? Namanya Ayu Lestari. Gadis yang sangat baik. Kami akan menikah bulan depan. Ayah sudah setuju. Ayah setuju pun tidak boleh. Kamu kan adikku, Citra Prasetyo. Kalau mau menikah denganmu, harus lewat aku dulu. Ayo. Mau kemana? Ke rumahnya lihat-lihat. Aku mau lihat, dengan kondisinya, cukup layak menikahi kamu atau tidak. Ayo. Ayo, bukannya kamu bilang, mau ajak kami ke rumahmu? Sudah 1 jam naik sepeda. Kok belum sampai juga? Iya. Tinggal 1 jam lagi sampai. Masih 1 jam lagi? Ayu setiap hari pulang pergi kerja. Naik sepeda selama ini, sungguh melelahkan. Halo, Rizky. Segera antar mobil mewah ke sini, cepat. Kamu ngapain sih? Malah mau ngasih mobil mewah? Nanti kita ketahuan dong. Santai aja, pasti nggak langsung dikasih gitu. Aku ada akal. Semuanya sudah siap.
Ingat ya, jangan sampai ketahuan. Iya. Sekretaris Rizky, Ibu Dewi dan Nona Ayu sudah datang. Oke, aksi. Baik. Astaga, Mas. Kamu kenapa nih? Ayah, sepertinya ada yang kecelakaan di depan. Tolong. Ada yang bisa bantu? Mas, sadar dong. Kakak, ini kenapa? Gak apa-apa? Kakakku lagi nyetir setengah jalan, tiba-tiba pingsan. Aduh. Jangan panik dulu. Aku telepon ya. Panggil ambulans. Ngapain panggil ambulans? Ibumu ini dulu pernah belajar beberapa tahun sama tabib tua. Pernah belajar beberapa tahun. Dipijat dikit aja, nanti dia langsung baikan. Ibu, ini soal nyawa orang loh. Bisa nggak sih? Santai aja. Coba lihat. Gimana? Sudah baikan kan? Sudah baikan. Terima kasih, tabib hebat sudah menyelamatkan kakakku. Nggak ada yang bisa kami balas. Mobil ini kami berikan untuk kalian. APA, mobil ini dikasih ke kita? Mas, aku tidak salah dengar, kan? Tidak salah dengar, mobil ini sudah jadi milik kalian. Hai, jangan pergi dong. Aku antar kalian. Ayu. Ibu hebat sekali, kan? Kamu benar-benar dewa. Ibu, kamu hanya memukulnya sekali, langsung dapat mobil mewah. Ayu, mobil ini aku berikan untukmu. Diberikan untukku. Ibu, kamu serius? Tentu saja benar. Bagaimana, suka? Zuka. Aku tidak pernah bermimpi akan bisa mengendarai mobil mewah. Ayu, bisa nyetir nggak? Bisa. Bukannya cuma lebih dari mobil itu, satu roda saja? Betul. Sama-sama mobil kok. Kita naik mobil ini saja, pulang ke rumahmu. Baik, ayo. Aduh. Aku memberi anak perempuanku mobil mewah. Ternyata anak perempuan lebih mencintaiku. Kamu wanita tua ini. Sombong APA? Bukannya cuma satu mobil saja? Siap-siap. Aku akan memberi anak perempuanku satu set rumah. Mengendarai mobil mewah ini benar-benar beda, Ibu. Nah, lihat kan. Target muncul. Aksi. Diterima. Aduh, hai. Aduh, kamu nyetirnya gimana sih? Bisa nggak sih nyetir? Itu loh. Mobilmu ini nyetirnya gimana sih? Hari ini kamu harus ganti rugi. Kak. Maaf banget ya, gimana kalau begini, aku kasih kompensasi ini? Ya, aku dari ujung rambut sampai ujung kaki, cuma punya ini. Barang jelek apa ini? Aku nggak mau, cepat ganti rugi. Ayu. Ini udah cukup, jangan menyusahkan orang lain. Kamu pergi saja. Baik, terima kasih, Mas. Kamu berhenti. Ayu. Sudahlah. Dia udah ganti rugi. Ayah, ini kan mobil mewah. Dia cuma kasih barang jelek ini, lalu kamu biarkan dia pergi? Kamu buka lihat, ini mungkin barang bagus? Loh? Bisa bagus apa coba? Sertifikat properti. Taman Lembah Bintang. Ini bukan itu, yang harganya puluhan juta per meter persegi. Perumahan mewah itu? Gimana? Kan ku bilang ini barang bagus. Lihat, 200 meter persegi, puluhan juta rupiah per meter persegi. Kalau gitu, nilai rumah ini, kan ratusan juta, ya? Gimana, dengar kata ayahmu? Kan gak salah? Rumah mewah bernilai ratusan juta ini. Masih kalah sama mobil ibu? Ayah, kamu memang pandai banget milih ya. Kalau gitu kita langsung ke rumah baru aja, ngapain lagi ke kamar kontrakan? Itu? Nggak boleh, di rumahku itu, peralatan dapur, semuanya masih bagus. Masih bisa dipakai, jangan disia-siakan. Ayu. Ayu. Ayah, Ibu, sampai di sini? Sampai, Ibu, aku tinggal di kamar ini. Ayu, selama 20 tahun ini, kamu tinggal di tempat seperti ini? Ibu, lingkungannya memang jelek, tapi murah. Kok, ini rumah kontrakan bareng,
Sewa per bulan cuma 200.000 rupiah. 200.000? Iya. Kamu tinggal di sini? Ayu. Selama ini, kamu sudah menderita. Ayah. Ibu. Jangan gini, kalian. Aku tahu. Selama ini, walaupun kalian sudah bercerai, tapi di hati selalu ada aku. Kalian pergi ke luar negeri berjuang, supaya aku punya hidup yang lebih baik. Selama ini, kalian tinggal di luar negeri. Pasti lebih buruk dari sini, ya? Iya. Ibu Dewi, Villa Luming di negara Alpa, unit ke-9, villa seluas 2.000 meter persegi, sudah berhasil kami dapatkan. Jandral. Villa nomor 1 di Shili Hetang Anda. Villa nomor 1 juga sudah kami siapkan. Bisa ditempati kapan saja. Villa Luming. Rumah mewah 2.000 meter persegi. Villa nomor 1 di Shili Hetang. Ayah, ibu, Kayan. selama ini tinggal di tempat seperti ini? Ayu. Kamu mikir apa? Mana mungkin kami sanggup tinggal. Di tempat semewah itu, kamu salah dengar. Kami cuma Tinggal di asrama karyawan di bawah Bukit Rusa. Iya. Ay. Ibumu ini cuma tinggal di WC umum nomor 1 di kolam teratai. Mana ada villa segala. Iya. Kami salah ngomong. Kami salah ngomong. Ayah, Ibu. Selama ini kalian sudah bersusah payah. Tenang saja, aku pasti akan bekerja keras, supaya kalian bisa hidup enak. Ayu. Kamu memang anak yang baik. Ayu. Dian. Ayu. Dion. Pacar kamu tinggal di tempat seperti ini? Dian. Ini siapa? Ini kakakku. Hello, Kak. Kamu pasti Ayu, ya? Aku Citra Prasetyo. Denga. Kamu berencana nikah dengan adikku? Kenapa? Kamu tinggal di rumah sederhana begini? Kak. Tenang saja, aku baru saja mendapatkan sebuah rumah mewah. Bisa kujadikan mas kawin. Sudahlah. Miskin ya miskin saja, malah bilang rumah mewah. Bohongnya keterlaluan. Bukan. Kakaknya itu, nanti kalau Dion dan Ayu sudah menikah, aku akan memperlakukannya seperti anak kandung dan merawatnya dengan baik. iya, kami pasti akan memperlakukan Dion seperti anak sendiri. Kalian berdua pasti orang tua Ayu, ya? Kali ini aku datang, cuma mau kasih tahu kalian, putri kalian dengan adikku tidak cocok. Kak Citra, kamu ngomong apa sih? Kak. Aku tahu. Kondisiku sekarang biasa aja. Sama Dion. Aku dan Dion nggak sepadan. Tapi aku akan berusaha. Perasaanku ke Dion. Serius. Kemiskinan cuma satu sisi aja. Masalah utamanya, keluargamu ini nggak punya ambisi. Keluarga ini bakal hancur. Ayu, kerjaanmu sendiri aja, cuma jadi pengantar makanan. Orang tuamu di luar negeri, kerjaannya juga cuma cuci piring, sama bersihin saluran air. Masalahnya, keluargamu ini nggak punya ambisi, bakal jadi beban buat adikku. Gimana aku bisa tenang kalau kamu menikah sama adikku? Kak, orang tua Ayu, mereka baik-baik kok. Orang baik? Terus kenapa 20 tahun lalu, setelah cerai, mereka masing-masing ninggalin anak perempuannya ke luar negeri, selama lebih dari 20 tahun, nggak peduli sama sekali? Aku. Kami juga punya alasan susah. Alasan susah? Terus coba kalian jelasin, memangnya alasan susah apa yang bisa bikin kalian ninggalin anak perempuan selama lebih dari 20 tahun, nggak peduli sama sekali? Ayu, kamu harus percaya sama ayah ibu. Ayah ibu memang punya alasan susah. Ayu, aku, bukan bermaksud meremehkan keluarga yang cerai. Tapi, kamu juga lihat kan, orang tuamu udah cerai 20 tahun. Sampai sekarang nggak ketemu pasangan baru. Kamu sama adikku juga nggak mungkin punya pernikahan yang bahagia. Pertunangan ini, menurutku, pertunangan ini sebaiknya dibatalkan. Dion, kita pergi. Siapa bilang kami nggak bisa kasih? Kak, aku nggak salah lihat, kan? Dia itu aktris terbaik. Maya Sari sama aktor terbaik, Andi Putra. Ayah, betul. Mereka berdua. Perusahaan grup G saya mengeluarkan banyak uang untuk mengundang mereka berdua jadi duta.
tapi bahkan tidak bisa bertemu muka. Nggak nyangka hari ini bisa ketemu mereka di sini. Dia kok bisa datang ke sini? Selebritas kelas atas kayak gini, kok bisa datang ke tempatku? Ayah, ibu. Wah, sayang. Sayang. Kamu pasti Ayu ya? Perkenalkan, aku ini, pacar ayahmu. Kamu bisa panggil aku, Ibu Maya. Ayo, aku ini pacar ibumu, jadi, Ayah Andi MU. Ayah Andi. Ayah, Ibu. Kalian berdua ternyata pacaran? Itu pun sama, aktor pemenang Oscar, dan aktris internasional? Tidak mungkin. Orang tua Ayu, bukannya yang satu pencuci piring, dan yang satu tukang ledeng? Bagaimana mungkin mereka pacaran dengan aktor pemenang Oscar, dan aktris internasional? Ayah, Ibu. Selebriti kelas ETC seperti mereka. Dengan cara apa kalian bisa dapatkan mereka? Sudah pasti, lihat saja. Tergantung pada ketampanan ayahmu. Minggir. Walaupun ibumu ini sudah agak tua, tapi masih punya sedikit pesona. Apa aku benar-benar tidak sedang bermimpi? Kenapa kamu datang? Tentu saja untuk membantumu. Bersaing dengan wanita tua itu, untuk memperebutkan putri. Ayo, asalkan kamu nanti tinggal bersama kami, kita akan jadi satu keluarga. Tenang saja. Ibu Maya nanti pasti akan baik padamu. Maya sorry. Jangan bermimpi. Dewi adalah ibu kandung Ayu. Tinggal, tentu saja bersama kami. Hanya dengan kemampuanmu, pantaskah kau bersaing denganku? Aduh. Wah. Lihat kan? Xiaowan, aku tahu kamu akan menikah. Ini Simiwa. Hadiah pernikahan dariku untukmu. Ayah, Ibu Mayaku sangat dermawan. Seberantakan ini masih berani ditunjukkan? Pilihan. Wah. Xiaowan, ini 1 juta rupiah. Ayah Andi MU ini, sekedar ungkapan hati. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Xiaowan, kamu pilih sendiri. Mau ikut siapa? Aku. Harus pilih salah satu? Harus pilih. Bagaimana kalau begini? Barusan Kak Citra bilang, mengajak kalian jadi duta grup Prasetyo. Siapa di antara kalian yang mau jadi duta? Aku pilih dia. Aku mau. Minggir dulu. Kamu pasti kakak iparku. Aku mau jadi duta. Biaya duta. Aku kasih diskon 90%. Diskon 90%? Diskon 90% itu apa sih? Kakak ipar, nanti kita sudah jadi keluarga. Cuma jadi duta kan? Aku nggak mau bayaran duta. Nggak mau bayaran duta? Aku bukan cuma nggak mau bayaran duta. Aku juga mau investasi 1 juta. Aku investasi 2 juta. Kamu. Aku investasi. Aduh, kakak ipar. Kamu pilih deh. Kamu mau pilih siapa jadi duta? Walaupun orang tua Ayu sudah cerai, tapi pada dasarnya tetap keluarga. Gimana kalau begini, kalian berdua jadi duta bareng? Iya. Jadi duta bareng. Ayah. Ibu. Kalian sudah menemukan orang yang kalian cintai, dan yang kalian pedulikan. Aku sangat senang. Bagaimanapun juga, kalian berdua adalah orang tuaku. Bagaimana dengan Ayah Andi dan Ibu Maya? Mereka juga adalah keluargaku. Di acara pernikahan, Saya akan menyuguhkan teh kepada kalian semua. jangan ada yang coba-coba kabur. Betul. Kita semua adalah satu keluarga. Di hari pernikahanmu, ayahmu harus hadir.
Ibu juga akan datang. Baik. Kak, kamu sekarang tidak keberatan dengan pernikahan aku dan Ayu, kan? Lawan APA lagi? Sekarang, aktor pemenang Oscar dan aktris internasional secara bersamaan memberikan dukungan untuk Grup Prasetyo. Harga saham Grup Prasetyo kita paling tidak naik 10 kali lipat. Ayu ini, dia benar-benar pembawa keberuntungan untuk keluarga Prasetyo. Pesne makanan. Apa katamu? Ayah dan ibu angkat Ayu adalah aktor pemenang Oscar Andi Putra dan aktris internasional Maya Sari. Aktor terbaik dan aktris terbaik, karena menghormati Ayu, bahkan jadi duta Grup Prasetyo gratis. Harga saham Grup Prasetyo sudah naik 20 kali lipat, jauh melampaui Grup Cakrawala kami. Masa sih? Orang tua bodoh Ayu itu, mana mungkin bisa cari ayah Andi dan ibu Maya yang hebat begini? Tenang saja. Sudah kusuruh orang menyelidiki. Faktanya bagaimana? Sebentar lagi kita tahu. Halo. Apa? Mengerti. Ayah. Gimana kabarnya? Orangku sudah menyelidiki. Aktor terbaik Andi Putra, aktris terbaik Maya Sari. Memang masing-masing punya kekasih misterius di luar industri. Kuma. Satu adalah Jenderal Bintang 9 Nusantara, Jenderal Budi. Satu lagi adalah Ibu Dewi dari Grup Santoso. Bukan. Orang tua bodoh Ayu itu. Kalau begitu, orang tua bodoh Ayu itulah yang mencuri pasangan Ibu Dewi dan Jenderal Budi. Kalau begitu, orang tua bodoh Ayu Lestari itu mencuri pasangan Ibu Dewi dan Jenderal Budi, ya? Walaupun yang satu kuma kusai piring. Yang satu bersihkan saluran air. Aku juga nggak tahu gimana mereka bisa nyambung sama aktor terbaik dan aktris terbaik. Tapi yang aku tahu, mereka udah bikin Ibu Dewi dan Jenderal Budi marah. Dewa turun pun tak bisa selamatkan mereka. Segera bawa orang, beri pelajaran si Jalang Ayu Lestari ini. Sayap. Tunggu. Buru-buru amat. Ayah. Si Jalang Ayu Lestari itu, sampai-sampai bikin paman, dibuang ke medan perang perbatasan. Jadi umpan meriam, loh? 3 hari lagi, kan ada pernikahan Ayu Lestari. Nanti, aku yang bakal bawa orang. Untuk menghabisi mereka semua, aku mau di depan seluruh kota megah. Kasih dia pelajaran yang berkesan. Buat balas dendam buat pamamu. Aduh, ada apa? Aku datang mencarimu. Kamu tidak senang? Aduh. Kamu kok datang? Di depan putriku, nyaris. Ketahuan jati diriku. Masa iya? Statusmu sebagai Jenderal Bintang 9 Nusantara, akan kau sembunyikan seumur hidup? Aduh, cepat atau lambat, Ayu harus tahu kebenarannya. Faya, pernikahan 3 hari lagi. Kau harus persiapkan dengan baik. Aku harus berikan putriku pernikahan termewah. Nanti akan kuberitahu langsung kebenarannya. Ya. Allô? Apa? Gendral. Ada masalah besar. Pazukan negara Elang sejuta tentara. Sudah menyerbu perbatasan Nusantara. Sepertinya negara Langgata lagi. Kembali ke wilayah barat. Aku akan bereskan anjing-anjing itu. Tapi. 3 hari lagi kan pernikahan Nona Ayu? Nah. HMPH. Aku nggak mau makan. Aduh, aku salah. Aku memang seharusnya nggak ngasih kabar ke kamu dulu, langsung nekat datang ke sini. Bukannya aku kangen sama kamu. Kamu kan prianya wanita terkaya Nusantara. Harus punya kesadaran yang lebih luas. Lain kali, jangan lagi seperti ini. Oke, tahu. Oh ya, Rizky, siapkan pesawat khusus untuk menjemput desainer dari Spanyol yang dulu itu. 3 hari lagi adalah pernikahan putriku. Aku mau buatkan 1 set baju yang bagus. Siap. Apa? Ibu Dewi, buruk. Barusan, ada kabar dari kantor pusat di negara Alpha. Katanya grup kita diserang oleh pihak tak dikenal dan menghadapi hambatan bisnis. Sekarang, saham kita sudah mulai turun. Apa? Baru beberapa hari aku tidak ada. Orang-orang negara Alpha ini sudah berani memberontak. Kembali ke markas. Aku mau ketemu baik-baik orang-orang negara Alpha ini. Sayang, jangan lupa. 3 hari lagi kan ada pernikahan Ayu. Tidak perlu sampai 3 hari. Lagi pula, masih ada Budi Wijaya di sana. Kalau ada apa-apa, dia yang tanggung. Rizky, malam ini, langsung kembali ke markas. Siap.
Ayu, Aku datang jemput kamu. Dion. Ayu, paman dan bibi mana? Sepertinya orang tuaku ada urusan. Mereka kirim pesan bilang, mereka akan terlambat. Oh, kalau gitu kita naik mobil dulu. Berdiri. Wah, Rame juga ya. Rina Wijaya. Kamu mau apa? Mau apa? Desar Wanita Bajingan, kamu yang bikin pamanku dikirim ke medan perang perbatasan. Piut Jadiampan, aku tentu saja datang untuk berterima kasih padamu. Aku akan bikin pernikahan kalian. Diego. Rina, berani-beraninya kamu mengacau di pernikahan anakku. Arif Prasetyo, kamu pikir keluarga Prasetyo mudah diinjak? Ha! Keluarga Prasetyo? Keluarga Prasetyo itu apa? Kamu. Hari ini, aku cuma perlu bantu Ibu Dewi dan Jenderal Budi membereskan si sampah ini dan orang tuanya. Mereka berdua Pasti akan sangat mengagumiku. nanti Bukan cuma keluarga Prasetyo kalian, seluruh kota Megah pun akan tunduk di depan keluarga Wijaya kami dan menjilat kaki kami. serang mereka. Siapa yang berani? Orang tua Ayu Adalah pasangan dari aktor terbaik Andi Putra. dan aktris terbaik Maya Sari. Sebentar lagi mereka juga akan datang ke pernikahan ini. Kalian berani buat keributan di sini? Tidak takut mereka marah? Jangan bercanda. Orang tua Ayu. Mana mungkin, pasangan dari aktor dan aktris terbaik, jangan mimpi. Maksudmu apa? Maksud APA? Baik, akan kukatakan padamu, aku sudah menyelidiki dengan jelas. Pasangan aktor terbaik Andi Putra adalah Ibu Dewi dari grup Santoso, sedangkan pasangan aktris terbaik Maya Sari adalah Jenderal Bintang 9 Budi. Ayah dan ibumu cuma selingkuhan yang tidak pantas ditampilkan. Tidak mungkin, kamu bohong. Aku ngomong sembarangan. Masa iya, kamu masih berpikir, Jenderal Budi itu ayahmu, Ibu Dewi itu ibumu? Aku akan telepon orang tuaku sekarang. Ibu. Angkat teleponnya. Cepat. Lanjutkan penjualannya. Perang dagang ini, keluarga Sen. Tidak boleh kalah. siap. Adu. Pasukan pertama, serang dari sisi timur. Pasukan kedua, hadapi dari depan. Sisanya, ikut aku serbu markas musuh. Lindungi Nusantara. Lindungi Nusantara. Ayah. Orang tuaku tidak ada yang angkat telepon. Sudah? Jangan telepon lagi. Orang tuamu yang tidak berguna itu pasti sudah tahu kalau urusan selingkuhnya terbongkar. Mereka kabur ke luar negeri untuk cuci piring dan bersih-bersih saluran pembuangan. Mereka sudah meninggalkanmu. Tidak mungkin. Orang tuaku pasti Tidak akan meninggalkanku untuk kedua kalinya. Oh ya? Kalau begitu hari ini akan kupatahkan kaki jalangmu. Aku ingin lihat apakah orang tuamu yang tidak berguna itu bisa datang menyelamatkanmu. Serang. Berhenti. Ayah Andi, Ibu Maya. Kamu baik-baik saja, Ayu? Keluarga Wijaya, kalian berani sekali, bahkan berani mengganggu putriku, Andi Putra? Andi Putra, wanita tua pencuci piring, kamu masih mau juga? Bahkan menganggap anaknya yang tidak berguna sebagai harta karun. Perani Menkina Dewi, kamu cari mati. Yang cari mati adalah kalian. Kamu diam-diam di belakang Ibu Dewi, berselingkuh dengan ibu si Jalang ini. Dan kamu, Maya Sari, sebenarnya adalah wanita Jenderal Budi, tapi berhubungan tidak jelas dengan ayah si Jalang ini. Coba katakan, semua ini, kalau sampai diketahui Ibu Dewi dan Jenderal Budi, bayangkan saja, akhir kalian akan seperti apa? Bagaimana kalian bisa tahu kalau Jenderal Budi dan Ayah Ayu bukan orang yang sama? Benar. Bagaimana kalau Ibu Ayu adalah Ibu Dewi yang kalian sebut-sebut itu?
Kalian dengar itu? Orang tua Ayu Lestari, Mana mungkin adalah pasangan aktor dan aktris terbaik? Kalau itu benar, kepalaku akan kutarik sendiri dan kuberikan untuk kalian tendang. Ayah Andi, Ibu Maya, kalian berbohong. Jangan berbohong terlalu keterlaluan. Siapa yang bohong? Ayu. Jangan khawatir. Ayahmu sedang ada urusan mendesak sekarang. Setelah selesai menanganinya, dia akan datang ke pernikahanmu. Nanti. Dia pasti akan membuat orang-orang yang tidak tahu terima kasih ini membayar harganya. Aku ingin lihat siapa yang bisa berbuat apa padaku. Tangkap mereka semua. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Aku peringatkan kalian, aku ini aktris internasional. Kalau kalian berani berbuat sesuatu padaku, Ayah Ayu akan datang. Aku buat kalian mati tanpa tempat dikubur. Aduh, Ayah Ayu? Cuma tukang sedot WC yang sampah. Bisa apa dia melawan Jenderal Budi? Hari ini, atas nama Jenderal Budi, aku akan menghajar perempuan jalang sepertimu. Dan juga gigolo ini. Nancy, kalau Ibu Dewi dan Jenderal Budi tahu, pasti akan sangat berterima kasih pada keluarga Wijaya. Hey. Ayah, biar aku. Maya sorry. Bagaimana kalau aku tulis kata, perempuan jalang, di wajahmu, bagaimana rasanya? Bajingan, lepaskan aku. Sedangkan untuk gigolo ini, hajar dia. Lepaskan Ayah Andi dan Ibu Maya. Ayo, Desar Bajingan, orang tuamu berani menggoda Ibu Dewi dan Jenderal Budi. Hari ini, atas nama Jenderal Budi dan Ibu Dewi, aku akan memberi pelajaran untuk bajingan sepertimu. Pukul aja. Ayu. Herman. Lepaskan Ayu. Le Pascandia. Dion, Calo Benar, Sepertiang, dit attaquant Rina. Kalau orang tua Ayu bermasalah dengan Ibu Dewi dan Jenderal, kita tidak bisa melawan mereka. Jangan pukul lagi. Aduh. Hentikan. Anti-camp. Ayo, cepat rekam ini. Kirim ke Ibu Dewi dan Jenderal Budi. Siap-siap minta hadiah. Cepat. Lanjutkan investasi perang dagang ini. Grup Santoso kami tidak boleh kalah. Ibu Dewi, perang dagang kali ini, kami menang telak. Bagus. Sangat bagus. Ibu Dewi, keluarga Wijaya mengirim video. Mereka bilang, ibu harus menikmatinya. Jandral. Perbatasan Nusantara aman. Musa Seda. Semua kita hancurkan. Bagus. Jenderal. Keluarga Wijaya mengirim pesan. Mereka bilang, Jenderal harus melihatnya. Jenderal pasti puas. Ibu Dewi, Jenderal Budi, orang tua si jalang ini, yang menggoda suami dan istri kalian. Aku lagi ngajarin dia pelajaran. Pari. Cepat selamatkan Ayu. Cepat ke sini, Pari. Dewi. Cepat ke sini. Ayu sudah hampir tidak kuat lagi. Jar. Dion. Berani-beraninya memperlakukan Putri Budi Wijaya seperti ini. Ayo pergi. Rizky, ikut aku pulang ke negeri kita. Hancurkan keluarga Wijaya. Siap. Berhenti memukul. Berhenti. Ayah. Ada kabar dari Ibu Dewi dan Jenderal Budi. Mereka sedang dalam perjalanan ke kota megah. Bagus. Ayah. Pasti Ibu Dewi dan Jenderal Budi sudah melihat video yang kita unggah dan khusus datang untuk berterima kasih. Betul. Dengar tidak, Ibu Dewi dan Jenderal Budi sedang dalam perjalanan ke kota megah. Walaupun orang tua sampahmu kabur ke luar negeri, sudah tidak berguna lagi. Kalian tunggu saja masuk neraka. Aku mohon pada kalian, apapun marahnya, tujukan padaku. Lepaskan orang tuaku. Tujukan padamu? Oh. Begini?
kau berlutut. Dan jilat sepatuku sampai bersih. Baru aku pertimbangkan untuk membela orang tua sampahmu di depan Ibu Dewi dan Jenderal Budi. Memohon ampun, agar mereka mengampuni nyawamu yang hina ini. Baik. Aku akan berlutut. Shawan, jangan berlutut. Ibumu adalah wanita paling terhormat di seluruh Nusantara. Mereka tidak layak kau berlutut. Ayah, Xiawan, ayahmu sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Jangan berlutut. Tikus busik di selokan. Datang lagi 2 ekor pun bagaimana? Tetap saja akan kuinjak mati. Cepat berlutut. Yanyi padaku. Kalau aku berlutut, lepaskan orang tuaku, boleh? Baik, aku janji. Berlutut. Shawan, jangan. Masih bengong apa? Sepatuku kotor. Cepat jilat bersih. Rina, jangan keterlaluan. Ayah, dia sudah berlutut. Mau apa lagi? Kalian tidak berhak bicara. Kalau masih mau, nyawa orang tuamu, cepat jilat bersih. Ayah, ibu. Demi kalian, anakmu rela berkorban. Shawan, jangan. Kau, jilat. Siapa berani sentuh anakku, cari mati. Pergi. Ayah, ibu. Berani menyakiti putriku. Faya. Aku akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat. Ya. Serbu mereka. Kalian. Berani mengganggu anggota keluarga Wijaya? Asyik mengurus anak buahnya. Sampai lupa dengan kalian berdua. Rizky, Ya, pukuli mereka berdua dengan baik. ya. Serang. Sayang, kok baru datang sih? Aduh, sayang, kamu nggak kenapa-kenapa, kan? Jangan takut. Jangan takut. Aku di sini. Aduh, Dewi. Aduh, coba lihat wajah kecil ini. Kok sampai babak belur begini? Kalian berdua, pasangan mesum, Ibu Dewi dan Jenderal Budi, akan segera tiba. Ayah, ibu. Kalian. Urusan menjegal Ibu Dewi dan Jenderal Budi sudah ketahuan. Cepat bawa Ayah Andi dan Ibu Maya kabur. Aduh. Ayu. Jangan takut. Ayahmu ini nggak pernah menjegal siapa-siapa. Tenang saja, Ayu. Aku dan ayah tirimu. Hubungannya sah dan terang-terangan. Kalian ini baru kapok kalau sudah terlanjur. Aku akan menunggu di sini, menyaksikan bagaimana kalian mati. Herman Wijaya. Yang akan mati hari ini adalah kamu. Sudah sampai di titik ini. Aku tidak akan menyembunyikan identitasku lagi. Katakan pada mereka. Hormat, Jenderal. Hormat, Ibu Dewi. Ayah. Ibu. Ada yang memanggilmu Ibu Dewi. Ada yang memanggilmu Jenderal. Ayu. Ayah jujur saja ya, ayahmu ini adalah Jenderal Bintang 9 Nusantara. Ibumu ini adalah Ibu Dewi, Direktur Grup Santoso. Tidak mungkin. Orang tua Ayu Lestari, mana mungkin, adalah Ibu Dewi dan Jenderal Budi? Diam. Dasar buta. Lihat pakaian mereka, itu seragam pasukan badai, pasukan elit divisi militer wilayah barat. Lalu lihat lencana di bajunya, itu lambang khusus grup Santoso. Sayal. Kita sudah berurusan dengan orang penting. Maksudmu, orang tua Ayu Lestari adalah? Ya. Ibu Dewi, Jenderal Budi. Saya salah. Kami salah. Kami tidak tahu diri. Tolong jangan. Sama-sama orang kecil seperti kami. Ayu Lestari. Bukan. Kakak Ayu. Kami tahu salah. Tolong kamu, bantu kami minta ampun pada orang tuamu. Kami benar-benar tahu salah. Iya. Berani-beraninya menyakiti putriku. Masih berani minta ampun di sini? Tidak mungkin. Bawa mereka. Balas semua perlakuan buruk mereka pada putriku. Denken. 1000 kali lipat. Ya. Kami salah. Rizky, Ya. kamu juga ikut. Biar aku bisa menendangnya lebih banyak. Cuma beberapa tendangan. Ya. Bawa keluar. Jangan. Jangan, Ibu Dewi, kasihanilah, Jenderal Budi.
Kami salah. Ayo pergi, kami salah. Jenderal Budi. Ayah, Ibu. Kalian. Satu adalah Ibu Dewi, satu lagi adalah jenderal. Kenapa kalian meninggalkan aku sendirian? Di dalam negeri selama lebih dari 20 tahun? Bahkan tidak pernah kembali untuk menemuiku. Kamu ini? Ayu. Ceritanya panjang. Mending. Kita nikah dulu. Betul. Ayahmu benar, kita nikah dulu. Aku sudah lama ingin minum teh dari menantu. YK. Jangan sampai lewat waktu yang baik. Baisons-tu. Hari ini kita harus minum dengan puas. Tentu saja. Ayu. Dion. Mulai sekarang, Ayu kuserahkan padamu.